Shalom, bertemu lagi dengan Min Nancy di pertemuan keempat dalam mata kuliah Dasar Ilmu Teologi. Saat ini kita akan membahas materi tentang Perjanjian Lama. Harap semua mahasiswa menyaksikan materi pada saat ini. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, di mana dalam Perjanjian Lama terdapat 3 bagian, yaitu Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab. Orang Yahudi menyebutnya Tenak, singkatan dari T, Torah, N, Nebim, dan K, Ketubim. Perjanjian Lama ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi kitab Esra dan Daniel ada beberapa bagian ditulis dalam bahasa Aram. Selanjutnya ada beberapa karangan juga ditulis dalam bahasa Ibrani maupun dari versi Yunani atau Syria. Perjanjian Lama ini berasal dari berbagai kitab. Dia berasal dari berbagai zaman, banyak penulis, dan para redaktor yang berbeda-beda sesuai peristiwa zaman di mana mereka hidup. Pasti ada mahasiswa yang akan memberikan beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana seharusnya tulisan diterjemahkan dalam bahasa masa kini? Jadi adik-adik mahasiswa, nanti di semester berikut pasti akan ada mata kuliah bahasa Ibrani, kemudian ada mata kuliah bahasa Yunani. Bahasa Ibrani ini banyak ditulis dalam Perjanjian Lama, dan bahasa Yunani dipakai dalam Perjanjian Baru. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita akan menerjemahkan segala sesuatu, pastinya harus membaca teks asli, ya, Alkitab yang berbahasa Ibrani maupun ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itu dibutuhkan studi tata bahasa. Nah, kita sebagai calon teolog akan dibekali dengan mata kuliah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sesuai dengan teks asli. Sekarang ini kan Lembaga Alkitab Indonesia sedang mengupayakan atau membuat Alkitab dalam konteks bahasa daerah masing-masing. Jadi ada bahasa Manado, ya, kemudian ada bahasa Tombulu dan sebagainya. Nah, itu merupakan upaya menerjemahkan Alkitab sesuai dengan konteks di mana gereja itu hadir. Terlebih khusus dengan menerjemahkan Alkitab dengan bahasa daerah. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana bentuk kesusastraan penulis pakai dalam menyampaikan pesan. Nah, di dalam Alkitab ini ada bentuk pepatah, sabda, syair, nyanyian, doa, ratapan. Kemudian bagaimana kita sebagai gereja, ya, dalam konteks masa kini, misalnya dalam Perjanjian Lama kita akan gunakan itu. Nah, ada disebut kerja hermeneutik, kerja tafsir. Jadi adik-adik membaca misalnya Daud, ya, doa Daud di Mazmur. Nah, adik-adik akan mengerjakan dengan kerja tafsir, misalnya hermeneutik Perjanjian Lama. Itu akan adik-adik tempuh
di semester berikut ya, karena ini masih mata kuliah dasar ya, dasar ilmu teologi. Karena itu penting kerja tafsir ya, untuk menggali apa maksud tujuan teks ini ditulis. Ya. Semoga adik-adik bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya dan tulis di kolom komentar. Kemudian saat ini kita masuk dalam membaca teks Alkitab di dalam terang sejarah Israel. Kalau kita melihat contoh ya, salah satu contoh bagaimana pengetahuan sejarah mengenai pelayanan awal Nabi Yeremia, nubuatan Nabi Yeremia tentang lawan dari utara yang akan Allah datangkan ke Yerusalem dan Yehuda. Pada umumnya memberitahukan bahwa Yeremia ini berbicara tentang orang-orang Skit yang menurut sejarawan Yunani Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi menyerbu Yehuda di akhir abad ke-7. Namun studi sejarah purba Asia Barat Daya tidak menghasilkan bukti yang mendukung Herodotus. Akhirnya muncul nubuatan pertama dari Yeremia mengenai lawan dari utara baru terpenuhi kurang lebih 20 tahun kemudian ketika kerajaan Babel muncul. Kemudian juga apabila kita ingin menulis ya tentang sejarah atau sejarah suatu bangsa dari sudut pandang sejarah modern, maka tidaklah cukup untuk mengetahui siapa yang membuat apa, di mana, kapan. Adalah penting kita mengetahui sebenarnya sistem organisasi sosial bangsa itu, tentang struktur politik serta dasar ekonomi kehidupan bangsa yang sedang terjadi. Karena sebagian besar teks menguraikan peristiwa, kecuali teks yang bersifat seni dalam arti puisi dan narasi. Kemudian kita lihat membaca teks dalam terang iman Israel. Betul, karena perjanjian lama adalah saksi utama iman Israel purba dan karenanya merupakan sumber pengetahuan utama tentang imannya. Berbicara tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan ya. Banyak peristiwa dan campur tangan Tuhan sehingga bangsa Israel itu diselamatkan. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, bisa kita melakukan kerja tafsir dengan pendekatan deskriptif atau pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Kemudian kalau adik-adik akan membaca teks Alkitab dalam terang sejarah penafsirannya, maka juga penting untuk merefleksikan dalam konteks saat ini. Ada dua contoh sifat ya mendeskripsikan penafsiran Alkitab dan direfleksikan dalam konteks masa kini. Contohnya pertama bersifat praktis ya, bersifat praktis. Di sini menunjukkan misalnya apabila kita melihat sejarah penafsiran tentang peraturan hari Sabat. Nah, hari Sabat dalam gereja-gereja Kristen, maka kita akan melihat banyak variasi. Ternyata pandangan tradisional Inggris
mengenai Sabat misalnya banyak dipengaruhi oleh aliran Calvinis dan Puritan. Sementara itu di negeri-negeri yang dipengaruhi aliran Lutheranisme atau Katolik Roma, berbeda pemahaman mereka tentang hari Sabat karena terkait dengan hukum-hukum Perjanjian Lama dari hari-hari tersebut. Kalau kita melihat juga lebih akademis di sini, bahwa sejarah penafsiran menolong kita melihat teori-teori dari para ahli, ya. Tapi juga ada beberapa teori mengenai perkembangan gagasan Allah dalam Perjanjian Lama yang lebih didasarkan atas filsafat sosial, Darwinisme, dan filsafat neo-Hegelian pada akhir abad ke-19 di Inggris. Nah, mereka melihat misalnya tentang teori Darwin, manusia itu berasal dari kera. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan Alkitab? Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian, manusia itu berasal dari debu tanah. Nah, itu harus dikaji lagi dalam studi-studi lanjut, dalam juga sejarah penafsiran. Bisa bersifat kritik teks. Di pertemuan keempat ini, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan tugas dengan menuliskan dan menghafal 39 kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi tulis dan hafal 39 kitab yang berada di dalam Perjanjian Lama. Tugas ini akan dikirim di Google Classroom. Jadi mahasiswa yang mendapat predikat terbaik akan Mem tayangkan videonya, video mahasiswa itu menghafal 39 kitab di YouTube Mem ini, ya. Jadi mohon semua mahasiswa bisa berpartisipasi karena ini bagian dari tugas mandiri Anda. Thank you, dan jangan lupa adik-adik membuat tugas dalam pertemuan keempat ini. Kemudian kita akan bertemu di Google Classroom, di grup WA, dan di link YouTube dari Mem. Oke. Jangan lupa adik-adik mahasiswa subscribe, like, bunyikan lonceng, dan mengisi daftar kehadiran di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan, tanggapan, silakan dikirim di kolom komentar YouTube Mem. Tuhan Yesus memberkati torang semua.